Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi bersama saya, Vena di channel Ruang Sunyi, yang akan menemani malam kesendirianmu. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari simak ceritanya. Jika kamu belum tahu cerita bagian sebelumnya, silahkan klik link di kolom deskripsi. Jika sudah, mari simak cerita selanjutnya. Pak Modin, kalau kami pindah, apa gangguan itu akan berhenti? Jika tidak terlalu terlambat. Tapi jika mereka sudah menempel, mereka bisa ikut. Bagus hanya terdiam karena seperti ini baru pernah terjadi pada hidupnya. Langit malam mulai bergeser menuju tengah malam saat Bagus pulang ke rumah. Suara jangkrik terdengar seperti gema di kejauhan, dan pohon mangga di halaman seolah bergoyang perlahan, meski angin tak terasa berembus. Reni duduk di ruang tamu, menunggu dengan wajah cemas. Begitu mendengar suara pagar dibuka, ia segera bangkit. "Mas, gimana?" tanyanya pelan saat Bagus masuk rumah dan mengunci pintu. Bagus menghela napas panjang, menggandeng tangan istrinya, dan mengajaknya duduk di ruang tengah, jauh dari kamar anak-anak yang sudah tertidur. "Reni," Bagus menatap mata istrinya, suaranya berat. "Tadi aku dan Pak Rajab mampir ke rumah Pak Modin." Reni mengangguk kecil, menunggu dengan tegang. "Pak Modin bilang kalau rumah ini bukan rumah biasa. Ada sesuatu yang terikat di sini. Sesuatu yang gelap," lanjutnya. Wajah Reni mulai pucat. "Maksudnya, yang selama ini kita alami?" "Ya, rumah ini dibangun di atas tanah sengketa. Dulu ada pertikaian keluarga antara Pak Suryo dan adiknya. Anak dari adiknya, katanya, meninggal gak wajar. Arwahnya belum pergi." Bagus menelan ludah. "Dan boneka itu kemungkinan peninggalannya." Reni memegang mulutnya sendiri, terkejut. "Ya Tuhan, Pak Modin bilang, ini rumah setan. Dan kalau kita tetap di sini, kemungkinan besar akan ada yang jadi tumbal." Reni langsung menoleh ke arah kamar anak-anak. Matanya berkaca-kaca. "Jadi, kita harus pergi," bisiknya. Bagus mengangguk. "Besok aku mau bicara ke Pak Suryo. Minta izin untuk pindah. Kita gak bisa nunggu lebih lama, apalagi sampai terjadi sesuatu." Reni menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Iya, Mas. Aku juga udah gak nyaman dari awal." Mereka saling berpelukan dalam diam, tubuh mereka gemetar karena ketakutan yang kini semakin nyata. Di kejauhan, jam dinding berdentang pelan, menunjukkan pukul 2 dini hari. Dan dari dalam kamar anak-anak, terdengar bunyi kecil seperti benda jatuh. Reni dan Bagus saling pandang. Dengan cepat mereka berdiri dan berjalan menuju kamar. Begitu pintu dibuka, mereka melihat Sasa tidur gelisah, dan boneka tua itu sudah ada di samping bantalnya. Padahal semalam sudah disimpan di lemari dapur, terkunci rapat. Pagi itu, sinar matahari menerobos lembut dari celah dedaunan. Udara desa masih terasa segar, meskipun suasana hati Bagus dan Reni penuh waspada. Setelah sarapan, mereka memutuskan untuk pergi bersama anak-anak ke rumah Pak Suryo. Rumah Pak Suryo terletak di tepi desa, tidak terlalu jauh dari rumah kontrakan mereka. Bangunannya masih bergaya tradisional, dengan banyak kayu jati tua dan halaman yang penuh tanaman obat. Saat mereka tiba, Pak Suryo sudah duduk di beranda, seperti sudah tahu akan kedatangan mereka. "Wah, pagi-pagi sekali, Mas Bagus dan keluarga," sapa Pak Suryo ramah, meskipun matanya tampak meneliti. "Permisi, Pak. Kami mau ngobrol sebentar, kalau boleh,"
kata Bagus hati-hati. Tentu. Ayo masuk, ayo masuk. Mereka duduk di ruang tamu sederhana. Reni memegang tangan Sasa erat, sementara Putri duduk diam, sesekali melirik boneka yang kini mereka bawa dalam tas, berniat mengembalikannya. Bagus menarik napas sebelum mulai bicara. Pak Suryo, saya dan keluarga sudah beberapa hari tinggal di rumah kontrakan Bapak. Tapi sejak awal, kami mengalami banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Anak kami menemukan boneka tua di kamar. Mulai berbicara sendiri. Istri saya melihat hal-hal aneh. Dan semalam, bonekanya bisa berpindah sendiri. Pak Suryo terdiam, wajahnya menegang. Namun ia tidak tampak terkejut. Kami bukan mau menyalahkan, Pak, lanjut Bagus. Tapi kami merasa tidak aman. Jadi kami memutuskan untuk pindah. Tapi sebelum itu, saya mau bicara baik-baik dan jujur. Karena di desa ini juga saya dengar banyak cerita soal rumah itu. Pak Suryo tersenyum tipis, lalu menghela napas panjang. Akhirnya keluar juga cerita-cerita itu, gumamnya. Ia duduk lebih tegak, matanya tajam. Mas Bagus, saya minta maaf atas pengalaman yang kalian alami. Tapi saya juga ingin meluruskan sesuatu yang sudah terlalu lama jadi fitnah. Bagus dan Reni saling pandang, lalu kembali fokus ke Pak Suryo. Banyak orang bilang saya merebut tanah warisan. Katanya saya santet adik saya sendiri. Tapi sebenarnya, semuanya terbalik. Justru sayalah yang dizalimi. Pak Suryo mengambil segelas air, meminumnya perlahan sebelum melanjutkan. Adik saya, Gigi, sejak muda sudah suka berburu ke tempat-tempat gelap. Bertapa di hutan, ikut aliran-aliran sesat. Awalnya kami kira itu hanya kesenangannya. Tapi sejak ayah kami meninggal mendadak karena diracun, dan racun itu ditemukan di kamar pembantu yang dekat dengan Pak Gigi, saya tahu ada yang tidak beres. Reni menelan ludah. Putri dan Sasa mulai tampak tegang. Setelah orang tua kami meninggal, saya masih bertahan untuk tetap rukun. Tapi dia menuntut seluruh tanah warisan. Bahkan bangunan yang saya dan ayah saya dirikan, dia klaim haknya. Ketika saya menolak, dia mengancam. Dan mulai saat itu, gangguan mulai terjadi. Bukan ke saya, tapi ke orang-orang yang dekat dengan saya. Pak Suryo menatap tajam ke boneka yang masih disimpan Reni dalam tas. Boneka itu milik anak perempuan Pak Gigi. Anak itu kesurupan tiap malam. Kadang bicara dengan suara laki-laki tua. Kadang tertawa sendiri berjam-jam. Sampai akhirnya anak itu meninggal. Tapi orang-orang percaya saya yang menyantetnya. Saya difitnah. Suasana ruangan menjadi hening. Bahkan anak-anak ikut terdiam. Sejak saat itu, saya biarkan rumah itu kosong. Lama. Tapi daripada ditelantarkan, saya renovasi seadanya dan sewakan. Saya tidak menyangka peninggalan masa kelam itu masih tertinggal. Bagus berbicara pelan. Jadi maksud Bapak yang selama ini mengganggu adalah peninggalan dari Pak Gigi? Pak Suryo mengangguk. Saya percaya begitu. Tapi saya juga tahu, roh-roh yang tertanam dari ikatan darah dan perjanjian setan tidak mudah hilang begitu saja. Ia menatap Bagus dan Reni dalam-dalam. Kalau kalian mau pindah, saya tidak menahan. Tapi satu pesan saya, jangan buang boneka itu sembarangan. Benda itu punya ikatan. Kalau bisa, kembalikan ke tempat asalnya, atau biarkan saya yang urus. Reni segera menyerahkan boneka dalam tas. Tangannya sedikit gemetar. Pak Suryo menerima boneka itu dengan dua tangan, seperti memegang benda yang rapuh atau berbahaya. Akan saya urus.
Segera. Siang itu, setelah pulang dari rumah Pak Suryo, suasana hati Bagus dan Reni terasa sedikit lebih ringan. Meski kisah masa lalu yang terungkap mengejutkan, setidaknya mereka tahu kebenarannya. Dan keputusan untuk pindah sudah bulat. Put, bantu Bunda lipat baju-baju ini ya. Taruh di koper, kata Reni sambil memilah pakaian dari lemari. Putri mengangguk. Oke, Bun. Sementara itu, Bagus sedang mengangkat beberapa kotak buku dari ruang tengah. Nanti Mas taruh di mobil aja dulu, biar besok tinggal jalan. Di luar, cuaca mendung. Angin menggerakkan dedaunan pohon mangga, sesekali menimbulkan suara gesekan yang mengganggu telinga. Rumah yang biasanya hening kini dipenuhi suara aktivitas mereka membereskan barang-barang. Sasa, panggil Reni dari kamar. Tak ada jawaban. Putri, adikmu di mana? Putri mengangkat bahu. Tadi masih di ruang tengah, Bun. Reni keluar kamar, melihat ke ruang tamu, kosong. Sasa, tak ada jawaban. Reni mulai panik. Ia memeriksa dapur, kamar mandi, bahkan kolong tempat tidur. Bagus ikut keluar dari belakang rumah, peluh mulai membasahi pelipisnya. Sasa, nak, kamu di mana? Suara Bagus lantang, matanya menyapu setiap sudut. Putri ikut mencari, wajahnya mulai ketakutan. Bun, jangan-jangan Sasa keluar rumah. Reni menoleh cepat ke arah pintu depan, masih terkunci. Lalu, terdengar suara pelan. Tertawa kecil, samar, dari arah loteng. Reni dan Bagus saling pandang. Reni berbisik, kita gak pernah naik ke atas, Mas. Bagus mengambil senter dari dapur dan berjalan perlahan menuju loteng kecil yang bisa diakses lewat tangga kayu yang menempel di dinding dekat dapur. Tangga itu selama ini tertutup lemari kecil.